Yang kedua, hakim calon masuk neraka. Yang ketiga, hakim calon masuk neraka juga. Gimana hakim yang calon masuk neraka? Hakim yang bodoh. Hakim yang tidak menguasai tentang seluk-beluk hukum. Hakim yang bodoh tentang undang-undang. Hakim yang bodoh tentang kaitan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum. Berani jadi hakim. Apa dadi hakim? Iya. Dadi hakim iku ngekeki uang sumir, Pak. Kok iso dadi hakim ya? Orang itu padahal kayaknya orang biasa saja. Kayaknya orang itu tidak betul-betul menguasai di bidang hukum. Kok iso jadi hakim gimana? Oh iya, jadi hakim itu mengeluarkan uang semir dan mengeluarkan uang pelicin. Kalau ngaji ditakoni yang gimana ini? Gimana Pak hukumnya? Orang masuk angkatan TNI, masuk yang namanya Polri, masuk di jajaran Polri jadi polisi. Gimana kalau masuknya itu pakai suap itu gimana? Kamu calon jadi, kamu deretan orang yang nominasi ada harapan besar jadi, tapi ada uang berapa dulu? Kalau kamu sediakan uang 150 juta, ada harapan kamu jadi seorang polisi. Kamu akan jadi seorang TNI. Tapi harus ada jaminan uang sekian loh. Kalau tidak ada, jangan harapkan kamu jadi polisi. Kamu jangan harapkan jadi TNI. Ini gimana ini Pak? Ya haram. Itu betul-betul haram. Karena apa? Itu adalah suap menyuap. Sogok menyogok. Sama juga dengan hakim. Aku Pak Hakim, tolong masalah saya ini kaitannya dengan tanah saya yang senilai 10 miliar. Tolong dimenangkan dengan adanya jaminan sampai nanti dapat 2 miliar. Hakim mulai tandang kali. Golek pasal-pasal sing ya apa mendukung si orang salah ini jadi benar. Sogok. Kalau sudah yang namanya sogok, siapapun disuap dengan duit, disuap dengan barang, disuap dengan harta apapun, itu hukumnya pihak menerima suap itu haram, pihak yang menyuap juga haram. Dosanya besar. La'anar rasi wal la'anahullahu rasi wal murtashi. Allah melaknati bagi orang-orang yang menyuap dan Allah pula melaknat orang-orang yang menerima suap. Aku berentekan itu, woi. Aku nyalakna kepala desa loh ya. Ayo kepala desa. Yuk per orang dijatah satu orang 100.000. Lek suami istri berarti 200.000. Berhasil 5 kilo atau 10 kilo. Iki nopo le? Jarine wong-wong sing di kampung-kampung iki gak diterima iki. Duwe ditolak iki duwe gak diterima iki duwe. Hati malah ketap-ketip ya apa ya diterima apa gak ditolak apa diterima.
Jarine sing nrimo, lah aku gak jaluk kok, aku dikei. Saya itu tidak minta, saya cuma hanya diberi. Gimana ini? Jarine sing liyane, wah yo kale iku haram iku. Masa dikei kok, oh iku dikei ada harapan apa iku? Dikei ana yang namanya dukungan yang aku gak njaluk jane padha ayo dosa yo haram. Jare sing rimo, yo ora se yo lek aku njaluk dosa, iku gak njaluk. Yo gak dosa jare sing rimo. Inilah wong diuji mana ambek Gusti Allah dengan yang namanya suap walaupun itu sifatnya kecil. Apapun yang namanya sudah suap itu adalah haram kecuali itu dalam kitab Asbah wa Tadhair itu dikecualikan. Orang yang bermasalah, orang yang berkaitan dengan masalah hukum, mestinya dia itu benar. Dan lawannya itu mestinya adalah orang salah. Tapi kalau jadi target, kamu tidak akan menang kalau tidak mengeluarkan duit. Padahal dia adalah orang benar. Terpaksa dia harus mengeluarkan duit. Yang mengeluarkan duit itu tidak dosa. Yang menerima adalah dosa. Soalnya sudah benar. Yang dosa gimana? Yang salah supaya dianggap benar itu dengan mengeluarkan sokokan duit lah itu yang haram. Kembali pada yang namanya hakim itu, ada ketika hakim calon masuk neraka apabila ada seorang hakim yang bodoh dengan hukum, bodoh berkaitan dengan undang-undang, tidak mengerti seluk-beluknya pasal-pasalnya hukum, berani jadi hakim, itu hakim bodoh, calonnya juga masuk neraka. Nah, di zaman dulu itu ada seorang hakim yang kaya. Faja'ahu faqirun yauma Asyura. Orang hakim yang kaya itu didatangi orang fakir. Fakir itu orang yang banget melarati, itu fakir. Dengan serta-merta orang fakir itu datang pada si hakim yang kaya raya, duitnya banyak, hartanya melimpah ruah, polos dengan ucapannya, ana rajulun faqirun zu ayalin, qad ji'tuka mustasfi'an bi hurmati hadzal yaum. Bahasa-bahasa gampangnya, Pak Hakim, ini bulan Asyura. Bulan ini bulan kemenangan para nabi. Bulan yang oleh karenanya saya terus terang Pak Hakim, saya ini orang melarat. Zu iyalin, punya anak yang banyak. Larat anake wakeh. Qad ji'tuka mustaswi'an. Aku datang ke sini minta dengan hormat bantuan pada Pak Hakim. Saya itu ingin memberikan kegembiraan anak istri saya. Bahasa gampangnya, kula niki kepin nyeneng-nyenengno anak bojo kula. Kula niki tiyang melarat, mangane ya wis ngono iku. Nek cara wong Jawa liyane tempe tahu. Kepingin mangan sekali-kali mangan sing enak, kepingin mangan iwak daging, kepingin roti, kepingin bubur,
yang dicampur dengan daging. Bahasane kitab-kitab itu bubur yang nikmat dicampur dengan daging itu ada namanya bubur harisah. Ada bubur sarid. Nah, saya terus terang minta bantuan panjenengan Pak Hakim litu'tiyani asrata amnani khubsin. Saya minta 10 kilo tepung terigu. Wa khamsata amnani lahmin, saya minta 5 kilo daging. Wa dirhamaini, dan minta sedekah 2 dirham. Kepingin gawe akan roti anak-anak bojo kula. Kepingin gawe panganan sing enak-enak kangge keluarga kula. Fawa'adahul qadhi bidzalika ila waqti zuhri. Maka si hakim tadi itu berjanji, oh ya, kalau kamu minta pada saya apa yang menjadi hajatmu nanti ya datang di waktu siang. Ku ai zuhur ini Begitu dijanji waktu zuhur, datanglah orang fakir tadi dengan hati yang gembira dan senang. Datang waktu zuhur, si namanya hakim tadi janji lagi, fawata'ahu ilal asri, janji waktu asar. Diwarani zuhur, dijanjani maneh. Wis engko ae asar-asar ini yo. Nanti ya, asar kata kembali sini. Begitu asar didatangi, falamma ja'a waqtul asri lam yu'tihi syai'an. Didatangi waktu asar, si hakim tadi itu tidak memberi sama sekali. Nek ketemuan wong Malang lah dilokno. Hakim apa cangkeme gak nyocok. Hakim apa cangkeme janji awan, janji sore gak ditepati. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula. Wa aufu bil ahdi, tepatilah janjimu, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akhirnya si namanya orang fakir tadi, fazahabal faqiru mungkasirul qalbi. Ada mungkasirul qalbi. Maka si namanya orang fakir tadi merasa menyesal. Hati kayak remuk redam, hati kayak tidak bisa diobati. Menangis. Wes hakim soge pahit jentit jari ini diwenehi waktu zuhur diparani janji waktu asar, diparani asar gak diwenehi apa-apa babar nangis wong larat. Anakku wis tak janjeni tak gawekno roti, bojoku tak janjeni tak gawekno bubur. Ini gimana kasih tuh nangis. Begitu sih orang melarat tadi itu dengan hati yang iba dan menyesal. Famarra binasraniyin jalisin bibabi darihi, maka datanglah orang fakir itu jalan menelusuri jalan, ketemu dengan orang pendeta yang duduk di muka rumah. Ketemu dengan orang pastor. Pastor yang duduk di muka rumah itu tadi didatangi.
Bahasa gampangnya, Pak Pastur, saya terus terang, saya ini orang melarat, anak saya banyak, butuh bantuan panjenengan. A'tini syai'an. Tolong saya dibantu Pak Pastur untuk membuat senang hatinya keluarga saya. Si Pastur, wa mahazal yaum. Loh, kok duara ini ya? Saya ini didatangi orang Islam minta bantuan. Nggak, sebetulnya hari apa ini? Bulan kemenangan para nabi, bulan Asyura. Saya minta bantuan panjenengan Pak Pastur 10 kilo tepung, 5 kilo daging, uang 2 dirham. Atas permintaannya yang polos tadi itu, si hakim tadi itu tidak segan-segan fa'atahu asyrata aqfizati qintatin. Langsung guys, oh ya kalau sampean butuh itu ini saya beri. Butuh tepung 10 kilo, butuh daging 5 kilo. Jangan 5 kilo. Saya tambah Pak Miati tambah 100 kilo. Saya tambah, kamu minta 2 dirham, saya tambah 20 dirham. Waduh, si namanya orang fakir itu sewenang yang luar biasa. Gembiranya seakan-akan tidak bisa diperhitungkan dengan akal. Sewenang kalau. Si fakir tadi pulang dengan gembira, senang. Begitu malam harinya si namanya hakim tadi itu bermimpi. Falamma jannal lailu wa namal qadhi sami'a hatifan. Di malam hari namanya hakim tadi itu mimpi ada suara tanpa rupa. Yaqulu irfa' ra'saka, hakim, coba angkat kepalamu. Fa'absara qasran mabniyan bila binatin min zahabin wa labinatin min fiddatin wa qasran min yaqutatin hamra. Bahasa gampangnya, si namanya hakim melihat ke atas, kelihatan ada 2 rumah yang sangat mewah. Satu rumah terbuat dari emas dan perak, satu rumah terbuat dari yakut, permata yang mahal harganya. Wah, orang nguas no ketok mau wapi luru kali. Begitu kelihatan rumah mewah dua-duanya itu, ada suara tanpa rupa bilang, ini rumah mestinya untuk kamu. Semestinya rumah disediakan untuk kamu. Andaikan kamu kemarin itu memberi sedekah bantuan pada orang fakir yang lagi berkebutuhan. Karena kamu tidak memberi, maka rumah mewah dua-duanya ini kuberikan pada pastor pendeta yang menjadi tetanggamu. Wah. Si namanya hakim tadi pagi-pagi setelah sholat subuh, fantabaha al-qadhi mar'uban yunadi bil waili was subur. Ya, bangun pagi-pagi menyesal, aduh. Weman, omah koyo no apik calone wekku mari gak sida diwene nanang aku. Datanglah pada si pastor. Pak Pastor, kemarin ada orang minta-minta, oh iya. Ada minta bantuan-bantuan, oh iya. Sampeyan beri, iya saya beri. Malah saya tambahi, minta 5 kilo daging saya beri 100 kilo. Minta uang 2 dirham, saya tambahi 20 dirham. Ada apa sih Pak Hakim? Kata si namanya pastor dari itu.
ini ya, saya itu tadi malam mimpi. Kelihatan di surga itu ada rumah mewah, dua-duanya itu diberikan pada saya. Andaikan saya memberi bantuan pada si fakir kemarin. Sudah. Sampai yang bantu kemarin saya ganti uang ya. Berapa? Kemarin saya bantu 100 kilo daging, 20 dirham, 10 tepung. Udah ini saya ganti. Katanya si orang pandita tadi itu, rawasul saya itu, ayyuhal qadhi kullu maqbulin ghalin. Wahai hakim, saya terus terang ya, kalau sesuatu itu diterima oleh Allah orang menyebutkan kan Allah. Amal yang diterima oleh Allah itu sudah sesuatu yang mahal harganya. Diganti dengan uang berapapun saya tidak mau. La adi'u zalika bimil'il ardi kulliha. Bahasa kampanye, saya tidak mau menjual sedekah saya walaupun diganti harta sepenuh dunia ini semua. Wah, diganti ini pirang miliar aja kalau mboten purun lho Pak Hakim. Jadanya Hakim jawab atadkhulu alayya. Loh, sampean kok punya rasa kikir sama saya? Kan sampean kan orang Kristen, saya kan orang Nasrani, saya kan orang Islam. Iya, walaupun sampean orang Islam, saya orang Nasrani. Terus terang ya Pak Hakim, saya saat ini saksikan bahwa saat ini saya akan melepaskan baju kehormatan saya jadi seorang pastor. Saya akan lepaskan baju kehormatan saya dengan sabuk-sabuk kehormatan sebagai seorang pendeta. Saya akan lepaskan semuanya. Saya akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si pastor tadi itu masuk Islam. Pastor tadi masuk Islam bagaimana? Ditarik satu pelajaran bahwa orang yang bersedekah di bulan Asyura ini fadilahnya luar biasa, yang mestinya orang tersesat menjadikan Allah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mestinya masuk neraka diberi pertolongan oleh Allah jadi orang ahli surga. Orang yang mestinya matinya tidak membawa iman diberi Allah mendapatkan hidayah mati husnul khatimah. Berkahnya sedekah di bulan Asyura, calonnya diberi kenikmatan yang luar biasa, rumah mewah di surga. Moga-moga kula panjenengan sedaya diparingi rezeki sing kathah, rezeki sing jembar, ati sing loman hingga mau mengeluarkan sedekah di bulan Asyura. Muga barokah Asyura kita semuanya ditakdirkan Allah menjadi orang ahli husnul khatimah. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihan mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا ذرياتنا وأعلانا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر وأهل الضير. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالسعادة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
اللهم صل على